Nah, oke teman-teman kami sekalian, hari ini saya punya sebuah koin Aceptor. Nah, ini adalah koin Aceptor yang biasa saya gunakan untuk project-project Arduino. Jadi ini kondisinya rusak karena sebuah kesalahan kemarin. Jadi ini kerusakannya itu tidak bisa membaca sinyal output atau tidak bisa mengeluarkan sinyal output. Nah, kemarin itu saya buat sebuah desain PCB seperti ini. Jadi koin Aceptor itu kan dia ada 3 kabel yang digunakan, ada VCC, ada GND dan juga koin signal. Nah, ketiga kabel itu saya hubungkan ke konektor ini dan sayangnya saya tidak membuat sebuah proteksi ataupun pemisah tegangan antara tegangan dari Arduino dan juga tegangan dari koin Aceptornya sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa koin Aceptor ini bekerja dengan tegangan 12 volt. Sedangkan Arduino itu bekerja di bawah tegangan 5 volt ke bawah. Sehingga kedua tegangan ini harus dipisahkan atau dibuat sebuah pengaman atau minimal menggunakan resistor. Nah, kalian bisa perhatikan di sini dia menggunakan tegangan 12 volt. Sedangkan saya tidak menggunakan apa-apa, langsung dari koin signal itu saya hubungkan ke bagian Arduino Nano dan ini masalahnya. Sehingga tegangan 12 volt itu bertabrakan dengan tegangan 5 volt sehingga menyebabkan modul dari koin Aceptor ini menjadi rusak. Koin signalnya itu tidak bisa membaca alias koin signal itu mengeluarkan tegangan 0 volt terus. Nah, ini masalahnya. Dan ada beberapa pin Arduino saya yang tidak bisa digunakan. Nah, mungkin disebabkan karena konsleting ini. Nah, karena harganya cukup mahal, ini kita akan coba analisa dan perbaiki. Barangkali masih bisa kita perbaiki. Nah, jika kalian punya koin Aceptor dengan tipe yang sama, ini adalah koin Aceptor tipe TW131. Nah, bagaimana cara menganalisanya supaya kita bisa tahu, oh ini koin Aceptor ini kondisinya rusak atau tidak bisa mengeluarkan tegangan. Nah, caranya kalian bisa gunakan osiloskop jika kalian punya. Namun jika kalian tidak punya, kalian bisa gunakan multimeter digital. Nah, caranya langkah pertama kalian colokkan sebagaimana biasanya, positif ke 12 volt, GND ke ground, kemudian yang koin signal itu kalian hubungkan dengan sebuah resistor. Nah, caranya seperti ini. Kalian ambil resistor dengan resistansi itu 9,8 atau 10 kilo ohm ya. Kalian ambil sebuah resistor dengan ukuran 10 kilo ohm. Nah, kemudian satu ujung resistor ini kalian hubungkan ke positif 12 volt. Nah, kalian hubungkan 12 voltnya seperti ini. Kemudian yang ujungnya satu lagi itu nanti kalian hubungkan ke bagian ini, ke bagian koin signal. Nah, tapi sebelum itu kalian perlu cek ini terlebih dahulu. Setelah kalian hubungkan satu buah resistor itu ujungnya ke bagian 12 volt, langkah berikutnya kalian bisa ukur tegangannya terlebih dahulu. Letakkan probe hitam atau negatif di ground, kemudian yang positif itu di ujung resistor yang satu lagi. Nah, pastikan ini tegangannya 12 volt ya. Kemudian kita akan hubungkan dengan koin signal. Jadi ujung resistor tadi kita hubungkan ke koin signal. Nah, kalian perhatikan di multimeter dia langsung drop menjadi 0 volt. Padahal seharusnya ini 12 volt ya, tetap 12 volt. Kenapa? Karena seharusnya transistor di bagian dalam itu belum bekerja. Kalau seperti ini dihubungkan ke koin signal dia langsung 0, ini artinya dia sudah langsung ngeground. Short ini artinya di bagian dalam. Nah, itu salah satu cara untuk menganalisa kerusakan dengan menggunakan multimeter digital. Nah, langkah berikutnya karena memang diketahui ada yang tidak beres dari modulnya, langkah berikutnya kita akan coba bongkar modul ini dan kita akan coba cek di bagian dalam.
untuk mengecek kerusakan, kalian bisa gunakan mode buzzer, kemudian kalian hubungkan ground dengan pin koin signalnya. Nah, ini buzzer seharusnya itu tidak berbunyi. Nah, ketika melakukan pengukuran ini antara pin buzzer dengan GND ini terindikasi short. Jadi buzzernya berbunyi ya. Nah, kalian urutkan jalurnya mana yang terhubung ke pin bagian pin nomor 2 atau pin koin signal. Nah, di sini saya mendapatkan sebuah kapasitor. Nah, ini ada sebuah kapasitor SMD di sini. Lokasinya C18, C18 ya. Ini saya ukur dengan mode buzzer, ini berbunyi. Nah, ini salah satu tersangka. Ini baru tersangka ya. Belum ketemu masalahnya. Kita akan coba bongkar terlebih dahulu kapasitornya. Nah, setelah kita bongkar dan kita lakukan pengukuran di bagian pad dari kapasitor. Jadi kapasitornya kalian lepaskan, kemudian kalian coba ukur di bagian C18. Pastikan kalian menggunakan mode buzzer, kemudian buzzer itu kalau dihubungkan dia berbunyi seperti ini. Nah, kemudian ukur lagi pad dari kapasitor tadi. Nah, jika dia tidak short atau dia sudah tidak berbunyi, maka kapasitor tersebut masalahnya. Tapi ini kapasitor sudah kita lepaskan. Namun, padnya ketika kita ukur dia masih berbunyi. Artinya masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan di kapasitor itu tadi. Nah, saya menemukan satu buah transistor yang terhubung ke kapasitor tadi. Ini kita ukur dengan mode buzzer, ketiga kakinya itu berbunyi. Nah, ini tersangka kedua. Jadi ini tersangka kedua, kita coba bongkar terlebih dahulu transistor Q4 ya. Jadi ini transistor Q4, kita bongkar terlebih dahulu. Nah, setelah kita bongkar transistornya, kemudian kita ukur seluruh pad baik kapasitor C18 dan juga Q4. Ini semua shortnya hilang, artinya masalahnya ada di bagian transistor tadi. Nah, ini sudah kita lepaskan transistornya. Selanjutnya kita cari komponen pengganti untuk transistor tersebut. Nah, karena saya tidak punya dan tidak tahu itu transistor jenis apa, namun paling tidak saya punya gambaran atau bisa mengira-ngira ini komponennya apa. Jadi di sini saya menggunakan transistor pengganti. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya, kurang lebih itu seperti komponen 2SC1623 ya. Di bagian bodi itu ada tulisan HP-nya. Jadi kalau memang benar, tapi ini hanya mengira-ngira ya. Kalau memang benar itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan saya cuman punya pengganti kapasitor ini, ya transistor ini 2N2222. Nah, kakinya itu berbeda, bentuk juga berbeda. Jadi kalian bisa gunakan, namun untuk posisi kaki nanti kalian sesuaikan. Mana yang emitor kalian pasang di emitor, mana yang basis kalian pasang di basis. Kemudian yang kolektor itu kalian hubungkan ke kolektor. Karena ini beda ya, kakinya beda. Nah, sudah saya pasang dan posisinya agak tinggi. Saya buat seperti ini. Namun ini tidak short ya, ini aman. Jadi pastikan kaki-kakinya itu tidak saling terhubung. Nah, seperti ini. Nah, setelah kalian pasang transistor pengganti, selanjutnya kita pasang kembali dan kita akan uji coba. Nah, dengan cara yang sama, setelah kalian melakukan perbaikan, langkah berikutnya kalian uji coba dengan cara yang seperti di awal tadi. Hubungkan power supply ke koin aseptor,
12 volt dan juga GND. Kemudian kita akan coba hubungkan koin signal atau kabel signal itu dengan resistor 10 kilo ohm. Kita akan coba hubungkan, lalu kalian cek di bagian multimeter. Nah, ini resistor kita hubungkan ke bagian koin signal, kemudian kita ukur di bagian ujung resistor yang kita hubungkan dengan koin signal tadi. Lihat, di sini tegangannya sudah normal 11,9 atau 12 volt. Nah, ini artinya normal ya. Jadi transistor di bagian dalam itu belum bekerja. Nah, ketika kita masukkan koin dan koin itu sesuai dengan koin sampel, artinya koin diterima, itu tegangan akan drop menjadi 0 volt, kemudian kembali lagi menjadi 12 volt. Nah, ini artinya normal ya. Ini kalau kita pakai multimeter memang tidak begitu terlihat, tapi terlihat dia kembali ke 0 kemudian berubah lagi menjadi 12 volt. Nah, seperti itu kondisi normalnya.